Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala alaih, wassalatu wassalamu ala sayyidi anbiyaih, wa ala alihi wa sahbihi as-saliki min walih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah ayat yang biasa Anda baca itu. Falladzina amanu bih wa azzaruh wa nasaruh wa taba'un nur alladzi unzil ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru sab'ina syahida. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu. Para habaib yang kita cintai, para asatiz, para muallimin yang kita hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang cerah ini kita dapat kumpul di tempat dalam rangka memenuhi undangan sahibul hajah, keluarga besar almarhum Ki Haji Mahfuz Nawawi, yang pada saat ini segala sesuatunya ditangani oleh mantu beliau Ustaz Sabri. Syukur alhamdulillah, saya merasa gembira. Ini salah satu tanda karomah juga, karomah berkat istiqomahnya Ustaz Mahfuz Nawawi ini. Inilah Ustaz Sabri yang jauh sebelumnya tidak ada pernah menangani, menghandle kegiatan secara langsung seperti ini. Ternyata Allah berikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan. Dia punya mertua, karena memang sudah tidak ada anak yang diharapkan Ustaz Afif pulang lebih dulu, ya, orang tuanya pun pulang ke rahmatullah. Ada menantu satu-satunya laki ini yang saat ini ada, ya, alhamdulillah bisa melanjutkan perjuangan daripada Ustadz Kiai Mahfuz Nawawi beserta Ustadz Afifuddin. Ini satu karomah, ya, satu kemuliaan Allah berikan kepada Ustadz Mahfuz semata-mata berkat istiqomahnya dia. Istiqomah terus, ya, berdakwah, tidak lompat sana lompat sini, lari sana lari sini, terus tidak tertipu dengan kegelapan duniawi. Istiqomah, hidup sederhana. Ya, ini satu kehormatan, ya, bagi beliau. Kegiatan maulid yang semacam ini terus berjalan, mudah-mudahan terus sampai saatnya Ustaz Sobri Satul Afiat bisa mengemban amanah ini. Dan cucunya yang saat ini sedang mondok di Al-Kifayah Saqafi di tempat kediaman saya, Ananda Saugi, ya, mudah-mudahan bisa bertahan lama. Ya, itu anak-anak yang mondok biasa 13 tahun sekarang sudah berkiprah, yang mereka bisa baca kitab, berkiprah di sana sini, mengajar sana sini. Harapan saya pun demikian, harapan keluarga demikian. Mudah-mudahan Saugi ini tetap bertahan, tidak tergoda macam-macam, terus mengaji, menggali ilmu sampai saya bisa membaca kitab dan mengajar umat insyaallah sekitar ini. Tadi kita sudah bacakan di permulaan, falladzina amanu bih, orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Falladzina amanu bih wa azzaruh, dan orang yang mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, wa nasaruh, dan orang yang membela perjuangan Nabi, membela agama Nabi, wa nasaruh wa taba'un nur alladzi unzil ma'ah, dan orang yang mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mari kita muhasabah, introspeksi diri, raba kita punya ada. Sudahkah kita termasuk 4 golongan ini? Falladzina amanu bih, orang-orang beriman kepadanya. Kita alhamdulillah terbilang orang yang mukmin, mukminah, iman kepada Allah. Mudah-mudahan terus sampai akhir hayat kita tetap iman Islam kita, mati husnul khatimah. Falladzina amanu bih, orang-orang beriman padanya. Nah, kita orang mukmin, iman ini tidak ada pabriknya, tidak ada tokonya, tidak ada, ya, yang bisa menjual belikan iman ini. Iman semata-mata anugerah Allah, maka nadi nafsin antu'mina illa biidznillah. Tidak ada satu hamba Allah pun,
satu jiwa pun yang bisa beriman kepada Allah illa bi'idznillah bi iradatihi. Jadi wajib dan patut kita menghargai dan mensyukuri nikmat Allah ini, kita jadi orang mukmin, ya, menjadi orang mukmin yang mana iman ini semata-mata Allah yang handle, bukan nabi, bukan ulama, apalagi bukan aulia, bukan siapapun juga. Tidak ada yang bisa membuat kita beriman semata-mata Allah. Maka nadi nafsin antumina illa bi'idznillah. Tidak ada satu jiwa pun juga dapat beriman kecuali dengan izin Allah dan kehendak Allah. Jadi wajib kita syukuri. Yang tinggal bagaimana bagi kita ada kewajiban menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi la tajdidi bi kathrati sholati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma adzunubi ujibatan nigas wa tal gurubi. Fakun minal imani, jadilah kamu hai mukmin mukminat memperkuat dan menambah-nambah kualitas keimanan kamu. Fakun minal imani fi mazidi, kita diperintahkan oleh sahabat Zubair Ibn Ruslan, fakun minal iman fi mazidi, jadilah kamu termasuk orang-orang yang menambahkan kualitas keimanan kamu. Terus iman tingkatkan. Karena al iman yazid wa yazid, iman ya turun naik, up and down, naik turun. Kualitas iman kita ya itu naik turun, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Jadi kita dianjurkan untuk menjaga terus kualitas keimanan kita, bukan menjaga saja iman kita, tapi terus menambahkan kualitas keimanan kita. Fakun minal imani fi mazidi, kita ada kewajiban meningkatkan kualitas keimanan kita. Laki, perempuan, tua, muda, semuanya ada kewajiban meningkatkan kualitas iman kita. Kalau toh tidak mustahil iman yang ada di dada kita akan keluar, yang lepas dari dada kita sehingga kita mati su'ul khatimah. Terus jaga. Gimana cara menjaga? Bikasratis sholati wa ta'ati. Caranya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan kita, bikasratis sholat, banyakin sholat sunnah. Yang wajib tidak ditawar-tawar lagi, ya, yang wajib nggak bisa ditawar-tawar lagi, itu wajib kita jalankan. Kebanyakan sholat sunnah, bikasratis sholati, banyakin sholat sunnah. Bikasrati wa ta'ati, taat macam-macam. Di antara ini salah satu taat, ya, kebaktian kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini kita adakan kegiatan maulid, ya, dan macam-macam lagi taat banyak kita bisa lakukan. Itu salah satu untuk yang meningkatkan kualitas imanan kita. Ya, kita ke salat wa taati wa tarki ma lin nafsi min syahwati, tinggalkan keinginan kita duniawi, syahwat nafsu duniawi kita tinggalkan. Dengan riyadhah kita latih sedikit demi sedikit. Yang kita memang begitulah, ya, selalu kita digoda oleh syahwat dunia. Kewajiban kita terus melatih diri kita riyadhah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, menjaga jangan sampai menurun yang kemungkinan sampai saat hilang dari dada kita. Nah, jadi banyak jalan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, termasuk duduknya kita di malam hari ini dengan jalan kita membaca selawat dan lain-lainnya. Bahkan kita infakkan sebagian harta kita untuk terlaksananya kegiatan semacam ini. Ini tidak sia-sia. Ini insya Allah sampai saat nanti kita pulang ke rahmatullah, kita akan rasakan hasil buah dari perjuangan kita saat ini. Amin, Allahumma amin. Kemudian waladina amanu bihi wa nasaru faladina amanu bihi wa azzaruh, dan menggagungkan Nabi, orang yang mengagungkan Nabi. Nah, kita sudah dapat satu tiket, itu amanu bihi wa azzaruh, dan orang yang mengagungkan dan membesarkan Nabi. Wa azzaruh, dan orang yang mengagungkan dan membesarkan Nabi. Kita termasuk, ya, orang-orang yang mengagungkan dan membesarkan Nabi. Ya, kita agungkan Nabi. Di mana Nabi kita sebut namanya, kita selawat kepada Nabi. Bahkan kita sehari-hari baca selawat. Kita baca selawat sehari-hari. Ya, kita baca selawat di mana kita baca ratib haddad, ya, ratib atlas itu ada 11 kali selawat. Ya, haddad ada 3 kali sholawat. Kita hizib baca hizib daurah, di situ ada 10 kali sholawat. Ya, sholawat macam-macam kita selawat, macam-macam selawat, apapun selawat kita baca. Ya, itu selawat. Itu salah satu mengagungkan Nabi juga. Ya, mengagungkan Nabi. Wa anna wa azzaru, agungkan Nabi ini dengan bermacam-macam jalan. Dan mengagungkan Nabi ini bukan saja di saat dia hidup, hayyan wa maitan. Di saat dia hidup kita ada kewajiban,
Ya, kita nggak ngalami hidup di zaman Nabi, sahabat-sahabat sangat menghormati ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan mereka siap mengorbankan nyawanya demi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Menjaga kehormatan Nabi, membela kehormatan Nabi, ya menjaga keselamatan Nabi, dia korbankan nyawanya. Wa azzaruh, agungkan Nabi, muliakan Nabi. Jadi sekali lagi memuliakan Nabi, menghormati Nabi hayyan wa maitan, baik di saat beliau hidup maupun di saat setelah beliau pulang ke rahmatullah. Dalam satu riwayat kita baca di beberapa sejarah, kitab sejarah, Sayyidina Umar Ibn Khattab selaku Amirul Mukminin pada saat itu kebiasaan beliau selalu ronda, masuk kampung, luar kampung, masuk pasar, luar pasar. Di saat dia jalan di lorong-lorong kota Madinah, beliau mendapatkan di situ ada satu mizab, di satu rumah orang ada mizab musrifan ila tariq, ada mizab, ada mizab pancoran yang menjulur ya ke jalan. Mizab pancoran di atas menjulur ke jalan, yu'dzil marin, bisa mengganggu lalu lalang orang. Manakala air turun, hujan turun, itu mizab akan mengganggu lalu lalang orang yang sedang jalan. Sayyidina Umar selaku Amirul Mukminin ya ada kewajiban dia untuk membuat suasana nyaman, tentram, tidak ada protes sana sini, ya dia naik, ya dia angkat itu mizab, dia copot, dia tanggalkan itu mizab agar sampai saatnya hujan tidak mengganggu orang yang sedang lalu lalang. Setelah diangkat baru teringat Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, ini rumah siapa? Yang ada mizab ini rumah siapa? Yang aku cabut itu mizabnya siapa punya? Tanya kiri kanan, ternyata kata kiri kanannya ini mizab adalah mizab milik ya paman Nabi Abbas, Abdullah bin Abbas, pamannya ya paman Nabi itu. Abbas paman Nabi Abdullah, anaknya yang kita kenal ya ada tafsir ya, tafsir Ibnu Abbas ya, itu rumah ini yang ada mizab tadi dicabut itu adalah milik Abbas, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Begitu mendengar bahwa ini mizab milik paman Nabi, dipanggillah ya Abbas, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu oleh Nabi. Ya, Nabi katakan ini mizab karena mengganggu jalan, saya tanggalkan, saya copot ini mizab. Saya copot ini mizab agar tidak mengganggu jalan. Saya selaku Amirul Mukminin ada kewajiban menjaga keamanan, kenyamanan lingkungan. Sayyidina Abbas bilang, ini mizab bukan aku yang kerjakan, yang taruh di situ. Mizab ini Nabi dengan tangan mulianya menaruh itu mizab. Mizab ini adalah mizab yang Nabi pasang sendiri di rumahku ini, bukan aku yang pasang. Begitu mendengar bahwa mizab baru copot Sayyidina Umar dipasang oleh Nabi dengan serta-merta ya, ini Sayyidina Umar panggil paman Nabi ini Abbas bin Abbas radhiyallahu anhu ya, memerintahkan untuk dia naik ke dua pundak Amirul Mukminin, khalifah, secara kita raja atau presiden, naik injak dua pundaknya, pasang lagi itu mizab ya, pasang lagi itu mizab yang tadi ditanggalkan, dicopot oleh Sayyidina Umar ya. Setelah dia tahu ini yang pasang mizab ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, itu harus dipasang lagi, taruh, injak dia punya pundak, naik, pasang lagi itu mizab ya. Dulu belum banyak masyarakat ya, sehingga nggak mengganggu orang lah, nggak mengganggu orang ya. Kalau nggak mengganggu orang, Nabi juga bijaksana, nggak nanti Nabi pasang di jalan akal mengganggu orang. Ini nggak ada kiri kanan, nggak ada banyak orang pasang. Itu dia kehormatan Sayyidina Umar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, bukan saja di masa hidupnya, ba'da mautih, setelah meninggal Nabi tetap dihargai Nabi. Nah, kita ya demikian juga ya, kita hormati Nabi ya, agungkan Nabi dengan sholawat, dengan puja-puji dan lain-lainnya, termasuk ya kita bantu kegiatan-kegiatan di mana ada kegiatan maulid, kita bantu dengan harta, tenaga, pikiran dan lain-lainnya. Bagaimana tabi'in ya, tabi'in
Ini kalau kita lihat baca sejarah di banyak kitab tarikh ya, itu Anas bin Malik, Imam Malik salah satu a'immah dari yang 4, murid daripada Imam Hanafi, guru daripada Imam Syafi'i. Imam Malik suatu saat dia sedang mengajar ya jamaah yang ada di hadapannya. Keluar dari kamarnya begitu cerah, segar bugar, ya semangat, segar bugar, mukanya merah, semangat semuanya. Duduklah dia di majlisnya, membaca kitab hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Sedang asyik-asyiknya mengajar, sedang enak-enaknya orang mengikuti ya bacaan kitab hadis tadi dari guru yang bernama Imam Malik. Tiba-tiba berubah, taghayyara launuhu, berubah, wasfara wajhu, menguning dia punya muka, wasahubat wajhu, dia punya muka pucat juga, lihat menguning, pucat dan lainnya. Ini Abdullah ya Ibn Mubarak, lihat ini saya punya guru ya Imam Malik, kok wajahnya yang tadinya cerah, kelihatan cerah, segar dan lain-lainnya, ternyata menguning, pucat, menguning. Tapi ta'adduban dengan syekhnya, menjaga kehormatan guru, penghormatan kepada guru, dia nggak angkat tangan wala izin bicara, ini tidak, dia terus diikutin, ya diikuti. Selesai dia mengajar, mulailah ditanya oleh ya Al-Imam Abdullah bin Mubarak, ya Al-Imam, ya Syekh, tadi di saat kau keluar mukamu sangat segar bugar, tapi di saat kau baca hadis beberapa saat kemudian muka kamu pucat, menguning dan lain-lainnya. Apa gerakan yang terjadi? Apa katanya? Yang terjadi pada diriku di saat aku mengajar membaca kitab hadis, tiba-tiba aku disengat oleh kalajengking, diantup oleh kalajengking. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3, 16 kali sengatan. Kenapa aku tidak berhenti mengajar, menghentikan pembacaan kitab? Ikraman lin Nabi SAW, tanda menghormati Nabi. Dia baca hadis Nabi, kata-kata Nabi, dia nggak berani putuskan itu bacaan kitab, terus dia ngajar sampai tuntas. Nah, ini pelajaran untuk kita ya, kita semuanya terpanggil untuk berjuang ya, mensiarkan agama Allah, menegakkan nama Allah, menghidupkan sunnah Rasul terus di tengah-tengah masyarakat. Fadal Habib Syafiq, fadal. Ahlan Habib Syafiq. Nah kalau gitu nggak boleh lama-lama, singa podiumnya udah ada nih, singa podiumnya udah ada. Kalau saya kucing podium pun tidak ya. Jadi begitulah ya, perjuangan ini untuk menjaga kehormatan Nabi, menjaga syariat yang Nabi bawa, menjaga eksistensi Islam dan muslimin di Indonesia ini. Kita terus harus berjuang, laki tua, laki perempuan, tua muda, harus berjuang terus, tidak henti, tidak boleh bosan-bosan, terus apa yang kita bisa kita jalankan ya. Ada hikayat panjang, saya nggak hafal tuh hikayat, saya bukakan kitabnya, kalau ada yang mau bacain boleh, ada yang terjemahin lebih singkat lagi. Mungkin ada di antara antum di sini depan yang mau terjemahin, boleh Anda tinggal artiin. Sambil nunggu Habib Ustaz Syafiq istirahat dulu. Di sini ada satu bacaan ya, satu sejarah panjang nih ya, disingkat-singkat saja. Di sini ya, guru Abu Qudamah berkata, Abu Qudamah ya, guru Abu Qudamah berkata, Abu Qudamah ahadu guadil muslimin, beliau adalah salah satu tentara panglima Islam. Abu Qudamah adalah salah satu panglima Islam, jenderal Islam. Fi ghazawatihim diddar Rum, di dalam mereka berperang melawan Rum, Konstantinopel. Kuntu amiran, itu saat kata Abu Qudamah, aku sebagai kepala negara, amir, raja, kepala negara. Fadautu ilal jihad fi sabilillah, pada saat itu aku mengajak orang untuk jihad di jalan Allah, ya, menabuh genderang perang untuk menghadapi Rum. Faja'at imra'atun biwaraqatin wasuratin fafadat turwalagahi di agraha, datanglah begitu genderang perang
pengumuman dimulai jihad fisabilillah, datanglah seorang perempuan. Ya, dia membawa satu waraqah, sehelai kertas, wasurah, dan kantong. Wanita yang sudah usia uzur, sudah lemah kondisi badannya, datang membawa satu waraqah sebagai sepotong surat. Kemudian di situ juga ada kantong. Fafadhat tu berwaraqah, aku buka itu waraqah, aku buka ya waraqah, ya diakraha, untuk aku baca, kata Abu Qudamah. Wali anzura ma fiha, untuk aku lihat juga apa yang ada dalam kantong itu. Ya, apa yang ada di kantong itu. Kemudian fa idza fi tilkal waraqah, tiba-tiba ada dalam kantong itu, pada surat itu, kertas itu bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacaannya min amatillahil muslimah ila amil jaisil muslimin. Ini waraqah ya adalah datang dari seorang amatillah, ya perempuan, hamba Allah perempuan, al muslimah ila amil jaisil muslimin, kepada amir, raja tentara Islam. Salamun alaika, salamun alaika, ya salam alaik ya amiral mu'minin. Amma ba'du fa innaka qad ta'utana ila jihad fi sabilillah. Engkau hai amiral mu'minin sudah mengajak kami untuk perang di jalan Allah. Kata si ibu ini dalam suratnya, engkau hai amiral mu'minin sudah mengajak aku jihad fi sabilillah. Kemudian wala quwwata li 'alal jihad, apa enggak ada kemampuan untuk aku jihad. Aku sudah tua renta, sudah lemah fisikku, tidak ada kemampuan untuk ikut berjuang di jalan Allah, memanggul senjata, menghadapi musuh di medan perang, tidak ada kesanggupan lagi. Kemudian wala maqdirata 'alal qital, ya, dan aku nggak ada kemampuan untuk berperang juga di medan perang, nggak ada kemampuan sudah, fisiknya tidak memungkinkan lagi, usia dan fisik tidak mungkin lagi untuk dia perang. Tapi nggak tinggal diam dia, ya tinggal diam berpangku tangan, sudah tidak ada kemampuan perang, masih dia cari jalan, ya membantu perjuangan Abu Qudamah ini. Wa hadhihi surah fiha dhafirati, ini dalam kantong ini ada dhafirah. Dhafirah itu semacam cemara, ya cemara, ya dhafirah itu dhafirah kepang, semacam cemara yang dipakai oleh perempuan. Ya, fakhudha gaidan li farasika, ambil ini dhafirah aku, terima ini dhafirah aku, semacam cemara pengikat rambut, sini ambil, kata. Isi kantong tadi nggak ada, bukan uang, bukan emas, bukan, tapi dhafirah yaitu semacam cemara, ya itu yang ikat rambut, sini banyak sambungan rambut itu, ya konde, ya la'allallaha yaktubu li syai'an min thawabil mujahidin, semoga Allah mencatat bagiku pahala mujahidin. Perang tidak bisa, ngasih uang tidak bisa, berikan senjata tidak bisa, ya untuk menyumbang onta atau kuda tidak bisa. Yang ada sama dia hanya dhafirah, ya konde yang bakal nyambung rambut itu. Ini ambil, ini sumbang sihku yang aku bisa berikan untuk jihad fisabilillah. Ambil inti konde aku, ya untuk aku mendapatkan pahala perang. Berkata Abu Qudamah, fa syakartullah ala taufiqnya, aku bersyukur kepada Allah yang mana dia berikan taufik, Allah berikan taufik pada ini ibu yang sudah tua, ya dia berikan kekuatan, kemampuan untuk berbuat sebisanya, membantu perjuangan ya Abu Qudamah dalam menegakkan agama Allah. Wa alimtu annal muslimin yash'uruna biwajibatihim, aku sadar dan tahu orang muslimin ini betul-betul mengerti dan memahami kewajiban mereka untuk memperjuangkan agama Allah. Wa yatakataluna bi'a'daihim, mereka berkelompok, muslimin masing-masing berkelompok menghadapi musuh-musuh mereka itu, kaum Rum. Falamma wajahna al-aduwa, waktu kami hadapi si musuh, ya kata Abu Qudamah, waktu aku hadapi ini musuh, absartu sabiyan hadatsan zanantu annahu laisa ahlan lil qital li sighar sinni. Waktu aku pandang, ternyata aku hadapi musuh, ternyata aku dapati, aku lihat sabiyan hadatsan, anak yang masih sangat belia, ya anak masih belia, sobi anak kecil, belum jadi pemuda belia, belum jadi anak muda. Sobian hadatsan zonantu annahu laisa ahlan lil qital, zonantu, aku yakin, zona, ya aku yakin di sini bahwa dia bukan ahlan lil qital, bukan waktunya, belum bisa untuk perang, bukan ahli perang, belum waktu, masih terlalu muda, masih terlalu anak-anak dia ikut di medan perang.
Ya, di Sighar sini kena sangat murah, kecil, yang usianya masih muda sekali. Fazajartuhu rahmatan bihi, aku singkirkan dia, aku larang jangan ikut perang, jangan ada yang medan perang, usia kamu belum memungkinkan ya untuk ikut di medan perang. Ya, disingkirkan, tidak boleh ada di situ. Kemudian fagala, kata si anak, ya anak kecil ini bilang, kaifa ta'muruni birruju' wa qad qala Allah Ta'ala infiru khifafan wa thiqala. Ya, kenapa kamu perintahkan aku keluar dari medan perang, pulang ke rumah saja, tidak usah ada medan perang. Walhal Allah sudah memerintahkan kepada kita semua, ya, amarani, Allah memerintahkan aku ini dengan firman infiru khifafan wa thiqala. Silakan kamu berangkat dalam keadaan semangat maupun tidak semangat, kuat maupun lemah, sehat maupun sakit. Ya, jadi ini ya di sini disebutkan. Ini baru saya buka, kita pinjam di sini nih. Maksud dengan khifafan maknanya para mufassir mengatakan gawian, ya, gawian wa nasyatan dan lain-lainnya. Di sini katanya awal maksud ta'mimul ahwal, dalam keadaan apapun saja, mau sehat tidak sehat apapun juga, ya, sehat tidak sehat, semangat tidak semangat dan lain-lainnya. Yang tadi karena macam-macam dia punya makna daripada mufassirin. Fal maksud yang dimaksud dengan ayat pengertian ini ta'mimul ahwal, meratakan semua ahwal, siapapun juga, dalam keadaan apapun juga, manakala ada panggilan perang, yang mampu, yang tidak mampu, kuat, sakit, sehat, semuanya harus terpanggil. Dengan apa yang dia bisa lakukan, nggak bisa dengan tenaga, dengan harta, nggak ada dengan harta, apapun dikeluarkan. Ya, nggak ada yang bisa dikeluarkan saran, pandangan untuk memenangkan perjuangan umat Islam. Itu maksudnya, ya. Infiru ala ayyi halin kuntum alaih, berangkat kamu ke medan perang dalam keadaan apapun juga kamu. Manakala genderang perang, kita dianjurkan berangkat ke medan perang dalam keadaan apapun juga. Itu mana infiru khifafan wa thiqala. Itu dijawab waktu disingkirkan, dikeluarkan di medan perang, keluar kamu di situ. Ya, dijawab infiru, bukankah Allah menyatakan aku infiru khifafan wa thiqala. Gala Abu Gudamah bilang, Abu Gudamah fa ataraktuhu tsumma aqbala alayya wa qala, aku biarkanlah, aku tinggalkan, biarkan dia ada di medan perang. Ya, ini anak muda ini, anak yang masih kecil ini, tinggalkan medan perang, biarkan dia ada di medan perang. Ya, Abu Gudamah tidak lagi singkirkan dia. Subhan tsumma aqbala alayya, kemudian dia menghadap aku. Si anak ini yang masih sangat kecil sekali menghadap kepada Abu Gudamah. Wagala agribni salah satu asum, pinjamkan aku hai Abu Gudamah 3 asum, anak panah, busur panah. Pinjamkan padaku 3 busur panah. Faqultu lahu wa ana mu'jabun bihi. Ya, aku sangat heran dengan ini anak. Masih belum waktu perang tapi minta dipinjemin 3 busur panah. Wa musfiqun alaih, aku pun sayang dan kasihan ini anak, masih kecil belum saatnya di medan perang. Ini ugriduka maturidu, aku akan pinjam kepada kamu apa kamu inginkan. Minjam 3, aku berikan nanti 3. Bisarti dengan syarat antas fa'ali, sampai saja nanti in manallahu alaika bisyahadah, ya, kalau memang engkau Allah anugerahkan mati syahid, ya, aku minta waktu itu as'ulu nahwahu bi mahabbatin wa taqdirin, aku betul-betul cinta dan hargai kehendak dia untuk medan perang, turun medan perang. Faqala na'am insyaallah, ya, manakala aku mati medan perang, aku akan tunaikan permintaan kamu. Fa'ataituhu ala asma athalasa, diberikanlah 3 busur pedang, busur panah. Tsumma aqbala ala fi quwwatin wa hamasin, dihadapi musuh dengan kekuatannya, dengan menggelora, semangatnya menggelora, hamas, semangatnya menggelora, dihadapi turun ke medan perang dengan semangat yang luar biasa. Wa mazala yanalu min adaihi, terus dia dapat menumpas, ya, membunuh musuhnya. Anak kecil bisa membunuh tentara kafir yang tegar-tegar, kuat-kuat. Wa mazala min adaihi, ya, wa mazala yanalu min adaihi, terus yang mendapat menggugurkan, mematikan, mengorbankan musuh-musuhnya. Wa yanaluna minhu hatta kharra sari'an fi midanil qital, hanya pun dia tersungkur di medan perang. Si anak setelah dia banyak membunuh, ya, lawan-lawan muslimin,
dia pun terbunuh. Wa kanat aini la tufariquhu tiwalal ma'rika ijaban bihi. Mataku terus lihat dia lagi berperang nih. Mataku terus pandang ini anak di medan perang. Ya nggak putus-putus, yang terus nggak pernah ditinggalkan pandangannya kepada ini anak yang sedang di medan perang. Ya, ijaban bihi, sangat kagum dengannya, wa isfaqan, ada kesian dengan ini anak yang masih kecil belum waktunya perang turun di medan perang. Falamma kharaja shari'an, waktu dia tersungkur terkena panah jatuh tersungkur, agbaltu alaihi, aku dapat datangkan sama dia, aku datang kepada dia. Ya, waktu dia sudah tersungkur, ini anak tersungkur kena panah musuh, ini Abu Gudamah selaku panglima perang mendatangi dia. Agbaltu alaihi wa sa'altuhu, aku tanya, hal turidu ta'aman aw ma'an, kamu mau apa, mau makan mau minum, ya maukah kamu makanan atau mau minum, ditanya oleh Abu Gudamah. Fagala la, aku tidak mau, tidak makan, tidak minum. Ini ahmadullah ala masiltu ilaih, aku bersyukur kepada Allah kondisiku telah begini, keadaan begini. Sirtu ilaih, aku sudah menjadi begini keadaanku, sudah tersungkur penuh darah, luka dan lain-lainnya. Walakin li ilaika hajah, tapi aku ada hajat padamu hai Abu Gudamah. Aku nggak minta makanan wala minuman, bahkan aku bersyukur kondisiku gugur di medan perang. Ya, yang aku minta hanya satu, ada hajat aku satu. Faqultu lahu laisa uhibbu ila ahabbu ilayya min qada'iha ya bunayya famudi bima tasha. Tidak ada kesukaanku yang lebih dari ini, ya, dari permintaanmu, silakan kau minta apa yang kau minta padaku. Kemudian dibilang agri, fagalah huwa yalfazu anfasu tahira, terus dia ya mengeluarkan nafas yang suci ini, nafas mendekati kematiannya. Akri min ummi minni salam, sampaikan salamku kepada ibuku. Permintaannya bukan makanan minuman, tapi tolong sampaikan salamku kepada ibuku. Sumanfa ilaiha mata'i, kembalikan ini barang-barangku, ya barang-barangku, ya, kembalikan kepada ibuku. Baju dan lainnya kembalikan pada ibuku. Ya, itu permintaannya. Faqultu wa min ummika wa man ummuka yuhashab, siapa ibumu wahai pemuda? Ibumu siapa? Di mana aku dapat mencari ibumu? Dibilang gala ummihi allati a'tatka sya'raha liyakuna gaidan li farasika hatta hina ajazat an tuqatila bi nafsiha fi sabilillah tahta liwa'ika. Ibuku itu yang telah memberikan padamu rambutnya. Dulu ada seorang ibu memberikan rambutnya, tadi kita dengar rambutnya untuk Abu Qatadah, membantu perjuangan Abu Qatadah. Ibuku itu adalah yang telah memberikan padamu rambutnya untuk dijadikan sebagai pengikat, ya, kontak faros kuda kamu. Hina ajazat juga tidak bisa tidak mampu lagi untuk perang, turun medan perang. Aku barakallahu fikum min ahlil bait. Semoga Allah berkati keluarga kamu. Kemudian tsumma faragal hayata, meninggallah dia, nggak lama meninggal, ya, setelah ada pesannya, wasiatnya, ya, meninggallah dia. Fagumtu nahwahu bima yajib, aku jalankan kewajibanku, ya, sebagai, ya, orang meninggal dia diurusin segala-galanya, dibungkus, kuburin, ya, dan juga dimandiin, mati medan perang, ya, dibungkus dan dikuburin. Falamma dafantu ala fasatul ardu, waktu aku kubur ternyata bumi muntahkan, masuk kubur, keluar lagi nih, ya. Biasa kalau orang dulu bilang ditolak oleh bumi, ya, karena mungkin maksiat dan banyak dosanya, ya. Setelah dimasukkan ke dalam kubur, ialah fazatul ardu, dimuntahkan lagi itu jenazah pemuda ini, anak kecil ini, jadi yang gugur di medan perang, dimuntahkan lagi, keluar lagi ke atas. Kemudian fa'awattuhu dafnahu maratan ukhra, ya, aku kembali masukin lagi ke kubur, ya, mana fala fasul ardu aidan, dimuntahin lagi, keluar lagi, naik lagi dari kubur ini anak, ya, yang sudah dibungkus, naik lagi ke kubur, ke bumi ini. Kemudian fa'amagtu lahu fil hafri tsumma dafantu bila fala fasatul ardu maratan salisatan, di dalamin kuburannya, digali kubur dalam, dimasukinlah jenazah tadi, setelah ditutup, ya, naik lagi, dimuntahkan lagi ke bumi, naik lagi ke atas, 3 kali dikubur. Yang terakhir itu di dalam kan kuburan, naik lagi ke atas itu kubur jenazah, keluar lagi ke atas, dimuntahkan oleh bumi. Kemudian faqultu la'allahu kharja bi ghairi ridha ummihi, kata Abu Qatadah, kemungkinan ini anak keluar ke medan perang tanpa ridha orang tua. Kemungkinan ini anak keluar ke medan perang itu tanpa izin, tanpa ridha orang tua. Itu pandangan Abu Qatadah, dugaan begitu. Kemungkinan ini orang
sampai demikian keadaannya, bumi menolaknya, dia dimakan tidak keluar ke medan perang dengan tidak ridho ibunya. Fasolaitu rakaatain, disolatin lah, ya disolatin 2 rakaat di sini, ya. Wa da'utullaha ayyakshifa li an amri dzalikal ghulam, berdoa kepada Allah agar Allah ungkapkan, singkapkan gerangan apa yang terjadi pada gulam. Ya berdoa semoga Allah singkapkan, zahirkan, nyatakan pada Abu Qudamah apa gerangan penyebab ini gulam begini dimuntahkan oleh bumi. Kemudian fasami tu mayaguli, tiba-tiba waktu dia berdoa, dia dengar suara yang berkata kepadanya, ya Abu Qudamah. Diminta sama Allah, ya bukakan, ungkap ini penyebab Abu Qudamah, ya, jenazah ini dimuntahkan oleh bumi 3 kali. Ya Abu Qudamah, da'anka wadiyallah, tinggalkan, jangan diurus, biarin aja, nggak usah dikuburin, dibulak-balik kuburin, biarkan saja, tinggalkan saja. Da'anka, ya tinggalkan, anka wadiyallah, ini wadiyallah, kekasih Allah, wadiyallah ini anak muda ini wadiyallah, biarkan, nggak usah diurus, biarkan tergeletak di bumi. Bumi memuntahkan 3 kali sudah. Da'anka wadiyallah. Fataraktuhu sya'nah, aku tinggalkan sudah. Aku tinggalkan, ya terdampar di bumi, nggak dikubur, tidak apa, sudah ditinggalkan. Wa alimtu anna lahu ma'allahi halan, aku tahu ini orang ada kedudukan insya Allah. Nggak sembarang orang kalau begini. Ya, sekarang ini orang alim tuh, ya anna lahu halan, ma'allah anna lahu ma'allah halan, dia ada kedudukan insya Allah. Nggak sembarang orang begini. Ya, ya Abu Qudamah, da'anka wadiyallah, fataraktu wa sya'nah. Aku tinggalkan keadaan dia, begitu keadaan dia tinggalkan sudah. Kemudian wabayna nahnu kadzalika, di saat aku demikian keadaannya, ya begitu dia ditinggalkan kondisi begitu, ya sedang lihatin orang, isbitairin gad akbala fa akalau, tiba-tiba datang burung makan ini Abu Qudamah. Isbitairin, setelah dia tinggalkan, nggak boleh dikubur lagi, nggak macam-macam, tiba-tiba dia lihat ada toer terbang mendekati dia dan makan itu Abu Qudamah, si jenazah tadi. Fatajab tuh kafiran, aku merasa aneh, ya aku merasa aneh, dikubur nggak bisa, ya ternyata ya dibiarkan pun dimakan oleh burung. Tumarajatu ila ummihi tanfidan li wasyatihi, kemudian setelah itu, setelah dibawa oleh burung, dimakan burung, yang ngadep ibunya untuk melaksanakan wasiatnya, karena wasiat ini mayit, sampaikan barang-barangku kepada ibuku. Kemudian falamma ra'atni akbalat alayya wa galat, waktu dia lihat aku, Abu Qudamah si perempuan lihat Abu Qudamah, si ibu ini lihat Abu Qudamah datang kepadanya, wa qalat ma wara'aka ya Abu Qudamah, apa latar belakangmu datang kemari? Ma wara'ak, apa latar belakangmu datang kepadaku? Apa penyebab kamu datang kepadaku? Ya, hal ji'tani mu'azziyan, apa kamu datang kepadaku untuk berucapan balas sungkawa? Apakah kamu hai Abu Qudamah panglima perang ini datang kepadaku untuk mengucapkan balas sungkawa padaku? Au ji'tani muhannian, atau datang untuk mengucapkan selamat padaku? Selamat mungkin, ya selamat, ya selamat bisa menggugurkan macam-macam kufar. Fagultulah, aku bilang kepada si ibu, kata Abu Qudamah, wa ma ma'ana dzalika ya amatallah, apa maksud kata-kata kamu? Ajitani mu'azzian au muhannian, ya ma ma'ana dzalik, apa yang dimaksudkan kamu dengan kata-kata dia ibu? Kemudian fagalat innakana ibni gad mata, in kana ibni gad mata fagad jitani mu'azzian, kalau memang anakku sudah gugur di medan perang, engkau datang padaku untuk mengucapkan balas sungkawa. Ya, kalau kata si ibu, in kana ibni gad mata, kalau anakku sudah gugur di medan perang, fagad jitani mu'azzian, berarti kau datang membawa ucapan balas sungkawa, duka cita. Wa in kana gad qutilah fi sabilillah, kalau andai kata dia sudah terbunuh, informasi daripada kamu datang berita bahwa dia sudah terbunuh di medan perang, wa zafira bima kana yatma'u fihi minasyahadah, dan dia beruntung dengan sesuatu yang diharapkan untuk mati di medan perang, ya, wa zafira bima kana, dia sudah beruntung bima kana yatma'u, dengan sesuatu yang diharapkan, ya, dalam perang tadi minasyahadah, agar dia mati jadi medan perang, gaji dan di muhannian, kau datang berarti muhannian, berikan ucapan balas gembira, ucapan selamat. Kalau berita bahwa dia gugur di medan perang, berarti kamu datang padaku muhannian, ya, bawa kabar gembira karena dia sudah penuh mati di medan perang, dan itu harapan dia untuk mati di medan perang. Fagasastu alaiha qissatah, betul ya, lihat. Fagasastu alaiha qissatah, aku ceritakan
kejadian, ini anakmu gugur di medan perang, saya kuburkan, dimuntahkan oleh bumi, kubur lagi, muntah lagi, keluarkan lagi, sampai di dalam kan kuburan keluar lagi. Bilang sama ibu, anakmu begini kondisinya, ya sudah medan gugur di medan perang, aku kuburkan sekali, tutup, keluar lagi, 2 kali, keluar 3 kali, setelah di dalam kan kuburan keluar lagi. Wa akhbartuha anit thairi, aku ceritakan yang pada akhirnya anakmu ini aku tidak kuburkan, ya dibawa oleh burung, dimakan oleh burung, habis dimakan oleh burung ini anak, yang anak ini. Wa ma fa'altu bihi, dan apa yang sudah lakukan, ya aku sudah ulang urus kematiannya. Fagalat lagad sajaba Allah du'ahu, kalau begitu Allah sudah kabulkan dia punya doa. Ini anak muda, kata si ibu, Allah sudah kabulkan dia punya doa, ya nggak bisa dikubur di bumi, ya ada doa dia. Faqultulah, aku ucapkan, aku katakan pada si ibu, wa madzaka, apa doanya itu, apa doa anak ibu yang kau katakan bahwa Allah sudah mengabulkan dia punya doa. Faqalat, kata si ibu, innahu kana yad'ullaha fi salawatihi wa khalawatihi, dia selalu berdoa kepada Allah dalam salatnya maupun di kesunyiannya, dalam salat, dalam tafakur kesunyiannya, ya dia berdoa, ya wa yaqul fi sabahi wa masa'i, dia baca ya pagi dan sore hari, Allahumma hsurni fi hawasidat thair, hai Allah himpunkanlah aku di dalam kerongkongan burung, ya perut burung, ya kumpulkan aku nanti di dalam kerongkongan burung, ada perut burung, dimakan burung tuh. Allahumma hsurni, doanya pagi sore selalu si ibu dengar menyata Allahumma hsurni, hai Tuhanku kumpulkan aku fi hawasidat thair, di kerongkongan burung, ya ini kerongkongan burung, ke dalam perut burung biar dimakan oleh burung, ya. Walhamdulillah ala tahqiqi amalih wa ijabati du'ai, segala puji Allah, kata si ibu, ala tahqiqi amalih, Allah sudah buktikan ya dia punya cita-cita, Allah kabulkan, wa ijabati du'ai, dan Allah kabulkan doanya, ya. Jadi kenapa nggak bisa di bumi, karena memang dia punya doa untuk dia biar dimakan oleh burung, ya jasadnya nggak dikubur, dimakan oleh burung, ya makan burung masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah itu saja, ya. Jadi ya tuh ada lagi macam-macam nih, ya macam-macam banyak, ya syuhada mana udah Gala Abu Damah fan saraftu anha, tinggal di ibunya, ya. Maka alim tu dimana kata Allah alana an-nasra wa ta'yid ala al-ada, ya. Ya, aku sudah tahu kenapa Allah memberikan selalu kemenangan padaku, karena adanya anak muda ini, ya, yang berjuang, ya lillah wa fillah, ya banyak doanya macam-macam, sehingga aku mendapatkan kemenangan dalam medan perang semata-mata berkat ini anak. Nah, jadi di sini kita paham bahwa kita ini siapapun juga ada kewajiban untuk berjuang di jalan Allah. Terus ya kita nggak manggul senjata lagi, paling tidak ini hidupkan nih kegiatan semacam ini, terus dukung, ya dukung, perlu didukung, siapapun perlu didukung, apalagi Ustaz Sobri di siang hari dia kerja, ya ini kegiatan ini membutuhkan dana yang banyak, nggak sedikit dana, ya dia nggak sedikit. Kita sebagai seorang muslim, murid atau bukan murid, apalagi murid gak murid pun ada kewajiban untuk membantu selalu. Manakala ada kegiatan semalam ini, mungkin Pak Ustaz Sobri nggak tahu, ya siapa antum datang deh, oh ini tanggal sekian biasa ada pengumuman macam-macam, datang bantu apa yang kita bisa bantu. Yang ada duitnya bantu dengan duitnya, yang ada tenaga bantu dengan tenaganya, yang ada pemikiran gantu dengan pemikirannya. Apa saja yang kita bisa jalankan, tua muda laki perempuan harus terpanggil untuk berjuang untuk menegakkan kehormatan Nabi kita Muhammad, menegakkan kehidupan Islam di sini dan seterusnya. Ya, jadi itulah harapan saya. Terus tahun depan kita bisa begini lagi, tahun depan begini terus, jangan sampai ada kesulitan dana. Ya banyak orang muslim cukup, ya banyak. Ya nggak sedikit kumpul-kumpul jadi banyak juga. Tahun depan biar lebih lancar lagi, berlebih syiar lagi, yang hadir lebih banyak lagi. Kita baca Fatihah, Ustaz Sobri dan keluarga, istrinya, mantuanya, anaknya nama Saugi, ya yang sedang belajar terus, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, ya untuk terus mendapatkan ilmu, pada akhirnya nanti dia bisa duduk di sini, ya menjalankan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan kehendak ayahnya. Nah kakeknya ngajar lagi, membantu perjuangan Ustaz Sobri, ya itu saja. Sudah ada Ustadz Habib ini Abu Hafiq, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.